Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran Olimpiade Kebumian SMA. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, di sini nama aku Bagus Primuhadi Saputra, alumni peraih medali perak OSN tahun 2017 Olimpiade Kebumian. Di sini saya berkuliah di Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sekolah kedinasannya BMKG. Sekarang eh, masih semester 4 ya, naik ke 5, program studi meteorologi. Nah, di sini kita akan mempelajari kebumian secara bersama-sama ya. Dengan total ada sekitar 76 materi, dengan materi pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu pengantar ilmu kebumian. Nah, jadi sebelum lanjut tuh kita akan bahas dulu tuh basic dari kebumian itu apa. Sebelum nanti kita baru pisah ke masing-masing subcabang ilmu yang ada. Nah, di kebumian sendiri ada 4 subcabang ya. Mungkin teman-teman juga udah pasti tahu cabangnya apa aja. Dan ini yang pertama ada geologi atau geofisika. Di sini kita akan mempelajari tentang batuan, kayak mineral, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan litologi, permukaan bumi. Nah, bagian khususnya ke sana. Terus ada yang kedua ada meteorologi. Meteorologi ini ilmu mempelajari tentang cuaca. Sebenarnya ada satu lagi sih cabang lagi yaitu klimatologi. Jadi harusnya meteorologi atau klimatologi. Kemudian ada oceanografi. Oceanografi ini ilmu yang mempelajari tentang lautan ya, yang ini. Belajar tentang lautan. Jadi semua hal tentang aktivitas fisis, kimia, dan biologi di lautan itu dipelajari di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya ada astronomi. Ini astronomi ini sebenarnya kita tuh nggak fokus ke astronominya punya anak olimpiade astronomi gitu. Di astronomi yang di kebumian itu fokusnya itu ke bidang atau ke sains keplanetan, planetary science ya. Jadi khusus mempelajari segala bentuk apa ya, kayak aktivitas fisis, mekanik, biologi apapun itu yang masih dalam lingkup tata surya atau bumi sebagai anggota dari keplanetan gitu. Jadi kita nggak belajar kayak kosmologi, nggak belajar kayak galaksi, terus bintang-bintang yang banyak jenisnya ada bintang neutron, variabel, ganda dan lain-lain itu kita nggak belajar sampai sana dan nggak terlalu sampai mendetail gitu. Jadi hanya mungkin sekitar yang menyangkut tentang buminya aja yang di situ. Oke. Selanjutnya di sini kita akan pelajari dulu konsep dasarnya ya. Jadi, bumi itu sendiri kita kan bahas tentang pelajaran pertama ya, tentang bumi. Nah, bumi itu dianggap mempunyai suatu sistem. Nah, di sini ada 3 sistem ya, teman-teman. Ada yang pertama itu sistem trisolasi. Sorry. Yang pertama itu ada sistem trisolasi yang ini. Nah, sistem trisolasi itu sistem dengan batas yang mengisolasi antara sistem dengan lingkungannya itu tanpa adanya suatu pertukaran, baik energi ataupun materi. Jadi tidak ada pertukaran sama sekali antara sistem dan lingkungannya. Di sini itu sebenarnya nggak ada yang benar-benar murni ya, terisolated gitu. Bahkan untuk bumi sendiri, untuk sistem ini itu masih banyak pembahasan gitu ya. Maksudnya kayak belum terlalu jelas batas-batas sistem terisolasi di bumi itu ada atau enggak. Karena beberapa orang meyakini sistem terisolasi yang ada di bumi itu ada 2 proses atau 2 kegiatan gitu. Contohnya itu kegiatan apa? Tabrakan meteor gitu misalnya. Ya, tabrakan meteor. Aduh, tulisanku jelek banget dah. Terus tabrakan meteor. Kemudian yang kedua, ini bagian uh, uh, apa proses gas ya, gas-gas atmosfer. Nah, gas atmosfer. Kedua fenomena ini, yang pertama tabrakan meteor itu kadang meteor-meteor itu nggak bisa masuk ke bumi karena sudah hancur di lapisan atmosfer kan. Kemudian yang kedua gas atmosfer itu sedikit yang berhasil keluar, tapi dalam kondisi masih terikat dengan gaya gravitasi yang ada di bumi, maka gas-gas itu sebenarnya masih belum bisa keluar atau materi tadi itu nggak bisa keluar dari bumi walaupun masih ada kebocoran gitu. Nah, yang kedua ada sistem tertutup. Nah, ini sistem tertutup yaitu sistem dengan batas yang memungkinkan untuk terjadinya pertukaran energi aja. Jadi tidak ada pertukaran materi. Energi di sini kita bisa bayangin sebagai kayak bentuk kalor ya.
kalor atau energi apapun itu. Tapi biasanya untuk bumi, kita kan aplikatnya itu kan ke bumi ya, aplikasinya. Jadi untuk bumi itu dia bentuk energi berupa energi bahang atau energi kalor. Nah, misalnya saat terjadi proses penetrasi radiasi gelombang elektromagnetik dari matahari, ya ini gambarnya, masuk ke bumi, misalnya ini anggap aja bumi gitu ya, di bagian core system ini. Nah, kan ada bagian yang keluar sebagian, misalnya terkena refleksi, albedo misalnya, terus masuk ke bumi gitu ya, terpenetrate, nah gitu. Kemudian ada sistem terbuka. Sistem terbuka itu sistem dengan batas yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi, sekaligus ya, energi dan materi. Gini. Nah, ini tadi batas-batas antara sistem terisolasi sama sistem terbuka ya di bumi yang masih belum jelas batasnya gitu. Karena kebanyakan ada beberapa juga benda langit yang berhasil masuk ke ini, ke bumi. Ya meteoroid itu misalnya jadi meteoroid, masuk ke bumi jadi meteorit. Nah, jadi dari sistem itu muncullah ini apa namanya suatu reservoir. Reservoir itu yang paling mendominasi suatu aktif apa ya? Kayak gejala-gejala yang ada di permukaan bumi itu sendiri dalam sistem lingkungan tadi, di dalam lingkungannya bumi ini gitu. Ada ada 4. Yang pertama ada atmosfer, ada geosfer, ada biosfer, sama ada hydrosfer. Sebenarnya yang atmosfer, hydrosfer, geosfer itu ini suatu reservoir yang utama. Yang keempat ini merupakan hasil interaksi perpaduan dari ketiganya, gitu. Dimana dari 4 reservoir ini ada dalam sistem, ada dalam si sistem itu dengan lingkungannya itu, ini kita bisa anggap sebagai lingkungan ya, yang di luar ini. Nah, lingkungan itu misalnya dari si mataharinya gitu. Mataharinya, terus sistemnya itu si buminya gitu. Nah, ini interaksi dari keempatnya ini ada di biosfer. Biosfer itu bagian yang mencakupi kehidupan ekosistem gitu. Nah, dari 4 reservoir yang tadi kan ada gambar apa ya, energi masuk ya dari lingkungan, dari matahari. Nah, itu merupakan energi utama penggerak di bumi. Nah, karena bumi hidup karena ada proses-proses yang bersiklus. Nah, siklus-siklus tadi itu sebenarnya ini apa ya? Siklus tadi itu yang paling utama tuh ada namanya tuh siklus biogeokimia. Biogeokimia. Nah, ini. Di siklus biogeokimia ini ada siklus yang biogeniknya, geologi, terus ada kimianya. Nah, yang di geo ini ada nanti di hidrologi, batuan, dan tektonik. Tadi yang bio ini nanti ada misalnya ekosistem, rantai makanan gitu ya, jaring-jaring makanan. Nah, nanti yang kimia nanti ada kayak siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus karbon dioksida, dan siklus unsur-unsur dan senyawa kimia yang lain. Nah, tapi yang paling utama itu yang ini, siklus utama yang hidrologi, batuan, dan tektonik. Bagian dari siklus yang geologi. Nah, energi penggerak dari siklus tadi kan ada dari matahari. Tapi ada juga yang dari inner earth, dari dalam bumi sendiri. Nah, ini yang dari matahari umumnya akan kedua sumber energi ini akan saling berkoordinasi atau tersinkronisasi. Jadi ada interaksi antara ketiga siklus ini, ya. Nah, ini gambarnya di sini. Yang ini gambar untuk siklus hidrologi. Yang ini untuk siklus batuan. Yang ini ada siklus tektonik. Nah, siklus tektonik itu dia dipengaruhi sama energi dari dalam bumi. Nah, dari sini. Kalau dari hidrologi itu dipengaruhi sama matahari. Utamanya ya, gitu. Utamanya ini contohnya ya. Sama di siklus batuan juga dipengaruhi sama ini energi dari dalam bumi. Energi dalam bumi ini dari ini ya, panasnya ini yang ada di inti bumi. Nah, itu. Jadi nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai energi dari dalam bumi ini mempengaruhi siklus batuan dan tektonik di materi selanjutnya bagian geologi. Untuk yang energi dari matahari mempengaruhi siklus hidrologi, kita pelajari di bagian meteorologi nanti sama oceanografi juga. Oke, selanjutnya. Nah, bumi itu punya keistimewaan, teman-teman. Jadi ada sebenarnya nggak dua ini aja sih, masih banyak yang lain. Jadi, tapi ada 2 hal utama yang membedakan antara bumi dengan planet-planet yang ada di tata surya. Nah, yang pertama, bumi itu punya air dalam jumlah besar dan membentuk subsistem hidrosfer, sedangkan planet-planet yang lain tuh nggak punya. Untuk planet Mars itu masih dalam research ya, jadi itu masih dalam penelitian apakah planet Mars itu punya kandungan air atau tidak, walaupun dari citra satelit
citra pesawat ruang angkasa yang ada itu Mars itu punya kutub ya, ada esnya. Tapi itu masih perlu diteliti. Nah, dengan kata lain, hydrosphere atau air yang ada dijumpai di bumi itu nggak dijumpai ya secara generally, secara umum ya, gitu. Nah, yang kedua, bumi itu tidak punya fenomena-fenomena tektonik lempeng, sedangkan di planet yang lain itu tidak ada. Nah, fenomena tektonik lempeng ini mengindikasikan bagian internal bumi yang cair dan memiliki energi. Nah, nanti kita akan pelajari ke bagian struktur dari bumi ya. Selain itu, bumi ini punya interaksi dengan benda langit yang di luar. Makanya kadang di beberapa buku itu ada dikatakan sebagai reservoir yang berikutnya, itu namanya itu ada exosphere. Exosphere. Nah, di dalam exosphere ini itu mempelajari bagaimana interaksi antara bumi dengan benda langit. Nah, ini kadang disebut sebagai astronomi. Nah, itu yang pertama misalnya kayak interaksi bumi sama matahari. Nah, dikarenakan posisi bumi yang miring sekitar 23,5 derajat, deklinasinya itu akan mempengaruhi proses apa ya? Proses dari matahari ke buminya, interaksi dari radiasinya, dan ini akan menimbulkan banyak banget fenomena yang ada di bumi. Contoh ya, yang paling mewakili dari meteorologi itu ada siklon tropis, ada ada pembentukan 3 sel, ada Hadley, Ferrel, sama polar. Nanti kita akan pelajari di sana ya teman-teman. Nah, itu tuh karena akibat ketidakseimbangan radiasi yang diterima di bumi gitu karena posisi dari pergerakan deklinasi ini. Nah, terus yang mewakili dari oceanografi itu apa? Ada siklus sirkulasi termohalin. Nanti kita akan pelajari di sana sirkulasi yang arus laut yang bentuk akibat perbedaan densitas ya. Nah, itu juga karena perbedaan neraca radiasi yang imbalance, nggak seimbang. Jadi untuk menyeimbangkannya muncullah arus itu. Kemudian itu tadi interaksi dengan matahari ya. Terus yang interaksi dengan bumi yang ini, dengan bulan. Udah tulisannya jelek banget. Nah, ini bulan. Nah, bulan ini punya beberapa hasil produk interaksi. Yang pertama jelas banget itu pasang surut. Dia mewakili dari oceanografi. Ada peristiwa pasang surut ya. Nah, meteorologi ada nggak? Ada, tapi itu masih penelitian banget ya. Jadi ada ada aktivitas pasang surut di atmosfer. Dan kalau teman-teman kepo tentang ini lebih dalam, mungkin bisa pelajari langsung. Aku jumpanya di Wikipedia sih, yaitu tide atmosphere atau pasang surut atmosfer. Itu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita udah belajar itu tentang bumi. Nah, terus kita perlu tahu tuh bumi itu sebenarnya di alam semesta itu kayak gimana posisinya sama kayak gimana sih proses pembentukannya gitu. Tapi di sini untuk penjelasan di video pertama ini aku batasi ya. Kita cukup menjelaskan sekilas mengenai evolusi dari bumi atau pembentukan bumi, nggak secara menyeluruh dengan pembahasan dengan si alam semestanya. Karena videonya udah aku pisah ada masukin ke kosmologi, tapi kosmologi yang bagian tentang evolusi alam semesta. Nah, itu nanti kita pelajari di sana aja. Tapi untuk yang di sini kita pelajari pembentukan dari si buminya aja dulu ya, gitu. Oke, alam semesta. Alam semesta itu punya miliaran galaksi atau rasi. Nah, dari salah satu galaksi, misalnya sebut saja kita galaksi Bima Sakti, The Milky Way Galaxy, itu mempunyai ratusan bahkan miliaran ya kalau nggak salah, aku juga pernah baca sih. Jadi miliaran tata surya, kita nyebutnya sebagai sistem keplanetan aja ya. Karena kan tata surya itu sebutan sistem keplanetan yang kita punya. Nah, jadi punya ratusan miliaran sistem keplanetan. Nah, dari sistem keplanetan yang ada, itu mengandung satu bintang dan beragam planet yang mengedarnya gitu. Jadi kayak misalnya tata surya ada matahari dengan planet-planet yang ada di dalamnya dari Merkurius sampai ke Uranus, Neptunus gitu. Termasuk salah satunya bumi. Nah, jadi pembentukan dari si tata surya sendiri itu banyak banget teorinya. Ada teori akresi lah, teori planetesimal, teori pasang surut dan lain-lain banyak banget. Tapi yang jelas
kita mulai pembahasannya itu dari pembentukan dari munculnya sudah ada gas-gas luar angkasa. Nah, ditandai dengan pembentukan yang pertama itu ada protoplanet ya, pembentukan protoplanet atau planet-planet yang masih bentuknya itu awal. Jadi masuk bentukannya itu pijar karena gabungan dari gas dan debu yang tadi banyaknya itu berkumpul karena pemusatan massa, pemusatan gaya gravitasi gitu ya. Nah, jadi dia menyatu membentuk protoplanet. Nah, pola orbit yang semula acak, ini kan gerakannya tuh acak ya. Jadi mulai mengangsur membaik atau membentuk keteraturan gitu ya. Menjadi memipi akibat menyatunya konsep dari planetesimal yang banyak menjadi planet yang lebih sedikit gitu. Jadi beberapa protoplanet yang ukurannya kecil-kecil itu menyatu kembali, membentuk planet yang lebih besar kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir terbentuklah pola orbit planet yang tak lagi irregular ya. Jadi udah irregular, jadi udah teratur. Jarak antar planetnya sudah mempertimbangkan antara pusat titik sentral gaya gravitasi antar planet dan tersinkronisasi dengan pusat gravitasi yang ada di pusat tata suryanya atau si bintangnya gitu. Kecuali orbit komet dan beberapa meteor yang punya gaya gravitasi kecil itu tidak terpengaruh sama gaya gravitasi matahari. Tapi asteroid itu terpengaruh ya. Jadi ada nanti beberapa komponen di tata surya kayak ada sabuk asteroid yang terletak di antara Mars sama Jupiter kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita bahasnya tadi proses pembentukan dari si tata suryanya. Kita kembali kecilkan lagi irisan kita pembahasannya ke proses pemadatan yang ada di bumi. Nah, ini. Proses pemadatan yang ada di bumi itu dari tahap awal yaitu akresi, yaitu kan banyak banget unsur-unsur di alam angkasa luar bisa bisa ditengok ya teman-teman semuanya. Ini ada misalnya hidrogen, aluminium, natrium, kalium, ada karbon, oksigen, Fe besi, silikon, magnesium dan lain-lain ini banyak banget ya. Jadi pada awalnya tuh terbentuk protoplanet ya. Tadi aku udah jelasin juga yang volumenya itu cukup besar karena belum termampatkan ya. Jadi volume yang besar tadi itu punya kerapatan yang kecil, kerapatan tadi densitas ya nama lainnya. Nah, tersusun oleh gas-gas yang bersifat heterogen. Jadi dia belum belum antar unsurnya itu belum menyatu gitu. Maksudnya kayak belum terkumpul dengan populasinya sendiri gitu. Jadi masih bersifat heterogen atau tercampur, termix gitu. Nah, selanjutnya itu kemudian terbentuk planet yang berukuran lebih kecil karena sudah ada pemampatan massa, pemampatan volume gitu. Jadi ukurannya lebih kecil dan bentukannya itu lebih padat. Nah, protoplanet tadi akan mempunyai kerapatan yang lebih besar dari kondisi sebelumnya gitu ya, di bagian dalam yang berbeda-beda. Nah, proses ini itu namanya itu kontraksi dan diferensiasi. Diferensiasi ini maksudnya apa? Diferensiasi ini adalah proses pembedaan atau pembagian ya. Atau kadang aku nyebutnya itu proses stratifikasi lapisan. Jadi planet-planet itu akan membentuk lapisan yang punya komposisi unsur-unsur yang sesuai dengan densitasnya. Misalnya kayak Fe itu kan densitasnya berat ya. Jadi dia akan tenggelam, sinking ke bagian yang lebih dalam. Nanti sering yang keluar yang di menengah kayak ada magnesium, kalsium, aluminium, kalium, silikon, oksigen, natrium, karbon ya ini punya densitas mungkin yang menengah gitu. Tadi dia letaknya di tengah-tengah. Terus nanti yang punya unsur yang densitasnya itu lebih ringan, misalnya kayak dari golongan gas mulia, ini ada hidrogen sama helium ya. Itu letaknya di paling luar gitu. Namun kadang-kadang H dan He ini dia hilang ke ruang angkasa. Nah, ini yang aku sebut tadi yang di sistem-sistem tadi itu ada yang bocor. Nah, yang biasanya yang bocor itu dua gas ini. Karena densitas itu paling ringan, jadi kadang bisa bocor karena gaya gravitasi ternyata tidak cukup kuat untuk menarik dua gas ini gitu. Nah, proses kontraksi, pemampatan, dan diferensiasi proses stratifikasi antar lapisan ini akan menciptakan lapisan-lapisan di planet-planet. Nah, ini lapisan-lapisan yang ada di planet bumi ya, teman-teman. Lapisan bumi, ada banyak, nanti kita bahas ini berdasarkan dua properties ya, dari komposisi kimianya sama berdasarkan sifat fisiknya. Yang berlapis-lapis ini tuh nggak hanya bumi loh, jadi planet-planet yang lain itu juga punya lapisan-lapisannya juga. Bahkan untuk kategori planet gas, kayak Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu punya stratifikasinya juga.
Ya ini tadi, proses diferensiasi dan proses kontraksi yang menyebabkan gas-gas tadi itu atau komponen unsur-unsur kimia tadi itu memisah sesuai dengan densitasnya. Nah, untuk kategori planet berbatu, rocky planet, kayak bumi, ini contohnya ini ya bentuknya. Ada inti, di mana inti itu ada dua, yang bagian inti dalam itu berbentuk liquid, sorry. Bagian luar itu bentuknya solid, terus di lapisan selanjutnya itu ada mantel, atau kadang kita sebutnya sebagai mesosfer. Terus nanti dari mantel ini yang paling luar itu ada crust atau bagian dari litosfer. Nah, itu. Nah, ini bagian-bagian dari lapisan yang ada di bumi gitu. Yang pertama kita bahas itu ada beberapa properties ya. Kayak pertama itu pembagian stratifikasi bumi berdasarkan properties fisika sama komponen kimianya. Nah, untuk yang pertama kita bahas yang kimia dulu karena lebih dikit. Di sini dari komposisi kimia itu cuman ada 3 lapisan. Ingat ya guys, di sini ada 3 lapisan, sedangkan yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 lapisan, dan komposisi kimia itu ada 3 lapisan, di mana lapisan yang pertama yang paling dalam itu ada inti, di mana komponen kimia atau unsur kimia yang paling dominan itu dikandung sama Fe besi dan Ni nikel alloy. Density-nya itu sekitar 10-13 gram per cm kubik. Kemudian naik ke mantel. Mantel ini komposisinya cukup banyak, tadi juga udah disebutin juga, ada kalsium, ada kalium, ada magnesium ya. Dan kaya banget sama, tapi dominan tuh kaya sama komponen-komponen silikaan, dan magnesium ya. Besi juga ada sebagian, tapi nggak banyak. Densitasnya itu bervariasi dari angka 3,3 sampai 5,7 gram per cm kubik. Kemudian kita naik lagi ke crust. Nah, di crust ini nanti bakal ada 2 sebenarnya. Jadi, crust itu dibagi 2, ada kerak benua sama kerak samudra. Nah, di mana kerak samudra itu yang punya densitas lebih berat, aku buat di sini aja ya. Jadi ada kerak samudra. Kerak samudra itu densitasnya sekitar 3 gram per cm kubik. Terus ada kerak benua yang paling ringan di atasnya, paling atas banget. Itu kerak benua itu sekitar berapa ya? Sorry. 2,7 ya. 2,7 gram per cm kubik. Oh ya, sorry. Udah tertulis di sini, nggak nampak guys. Jadi ada kerak ini dibagi 2 ya tadi, kerak samudra sama kerak benua. Nah, untuk kerak sendiri, komponen-komponennya itu kaya banget sama komposisi oksigen, silikaan, aluminium, besi, Fe, dan kalsium. Ini teman-teman bisa, apa ya, gambarnya tuh nggak bisa aku zoom, jadi coba aja nanti semoga bisa nampak lah. Ada 2% juga magnesium, kalium, dan natrium gitu. Nah, untuk komponen fisiknya ada tadi juga disebutin ya, ini gambarnya lebih jelasnya di sini. Ini gabungan dari gabungan dari komposisi kimia sama fisikanya. Untuk yang fisika ini ada inti dalam, bagian dari rigid solid. Nah, bagian yang paling luar itu ada inti luar yang bentuknya itu liquid. Kemudian dari mantel, inner core, itu bentuknya rigid solid. Kemudian ada astenosfer, ductile itu kayak kental ya. Bayanginnya itu kayak susu. Nah, kentalnya kayak gitu. Magma, kalau pernah lihat video teman-teman pernah lihat video di YouTube magma kayak gimana, kayak gitu. Lava ya, sorry. Lihat lava di YouTube. Nah, bentuknya kayak gitu, ductile. Nah, itu ada litosfer, itu brittle solid. Brittle itu kaku, mudah rapuh, dan padat. Nah, ini yang komposisi dari bumi, nanti cek teman-teman cek sendiri aja. Ini beberapa komposisi persentase unsur kimia yang ada di bumi dengan persentase penyebarannya yang di sini. Di kelas itu apa aja, misalnya kayak oksigen, silikon, aluminium. Mantel tuh ada olivin, pyroxene, dan inti itu ada iron, besi, nikel, dan possibly juga kadang mengandung oksigen, silikon, dan sulfur gitu. Nah, ini untuk beberapa lapisan-lapisan yang ada ya. Kayak pertama itu ada kerak. Nah, ini tadi ada 2, ada kerak samudra sama kerak benua. Komposisi batuannya misalnya kayak ada basalt sama granit. Nah, ketebalannya atau kedalamannya itu berkisar, kalau misalnya kerak samudra itu tebal sekitar 5-10 km. Untuk kerak benua itu 20-70 km. Nah,
keduanya mempunyai sifat fisik yang sama, yaitu dingin, keras, dan kuat. Nggak terlalu kuat sih, karena mudah rapuh. Jadi sifatnya lebih ke brittle sih, brittle, rapuh ya. Kemudian ada litosfer. Litosfer ini mengandung bagian dari keras, sebagian keras, dan sebagian lagi yang paling atas dari mantel, uppermost. Jadi bagian paling atasnya. Jadi litosfer itu ada sebagian mantel bumi yang berbentuk magma itu tadi. Nah, itu tuh komposisi itu bervariasi karena kan dia gabungan ya antara kerak sama bagian paling atas dari mantel. Nah, jadi ada perbedaan juga, cukup bervariasi. Untuk ketebalannya mulai dari 75 sampai 125 km. Untuk propertiesnya cool, hard, dan strong juga. Untuk mantel, ini bagiannya itu lapisan itu bagian dari lapisan yang paling atas ya. Bagian atas itu saya sebut sebagai asthenosfer sampai hampir mendekati inti bumi bagian luar gitu. Disebut juga kadang sebagai lower mantle. Nah, untuk keseluruhan dari mantel ini mengandung batuan-batuan ultramafic. Nah, mineraloginya itu bervariasi terhadap kedalaman gitu. Dia untuk asthenosfer sendiri itu misalnya dia mempunyai jangkauan area range kedalaman hingga 350 km. Sifatnya itu panas, lemah, dan plastis ya, 1% atau sekitar 2%-nya itu meleleh. Nah ini. Kemudian reminder bagian atas mantel juga itu ketebalannya dari 350 sampai 660. Sifatnya itu panas, cukup tinggi tekanannya, 100 degree pressure ya. Kemudian secara mekaniknya juga cukup kuat. Kemudian ada mantel bagian bawah. Ini punya kedalaman dari 660 sampai 2900. Untuk komposisi properti fisikanya itu tekanannya sangat tinggi, high pressure, terbentuk mineral-mineral yang berbeda dari bagian atas hingga ke bawahnya. Kan tadi kita disebut di sini ya, mineraloginya itu bervariasi seiring kedalaman. Nah, terakhir itu ada inti. Ada outer core sama inner core. Outer core sama inner core itu terbentuk sama-sama dari besi sama nikel. Ya, ini ada besi sama nikel. Nah, untuk yang dari outer core itu inti luar itu berkisar ketebalannya itu sekitar 2900 sampai 5150 km. Bentukannya itu liquid ya yang ini, liquid. Kemudian yang inti dalam itu berkisar dari 5150 sampai 6378. Ingat ya, jari-jari bumi itu nilainya 6378 ya. Jadi ini 5110 sampai 6378 sampai ke pusat massa. 6378. Ini sifatnya itu padatan yang mengandung komposisi yang besi sama nikel ini gitu. Ya, teman-teman. Nah, bumi itu punya sistem iklim. Jadi untuk membuat nyaman, tadi kan kita udah bahas ada biosfer ya. Kita singgung dikit tentang biosfer. Nanti karena biosfer ini larinya itu ke antroposfer, ke geonak geografi punya. Nah, kita singgung dikit tentang biosfernya. Jadi untuk bisa punya kehidupan itu pasti tadi ada beberapa kayak gas, oksigen, sama udara kan. Nah, tapi dalam proses evolusinya memunculkan suatu iklim atau pola cuaca yang berlangsung lama dalam wilayah yang cukup luas gitu. Jadi, tapi ini kita pelajari lagi di meteorologi sih nanti, bagian iklim, klimatologi lebih jelasnya di video materi tentang iklim gitu. Nah, iklim didefinisikan sebagai pola cuaca dari suatu kawasan dalam jangka panjang. Adapun cara sederhana untuk menggambarkan iklim adalah kondisi curah hujan, temperatur udara sepanjang waktu itu punya komposisi atau punya kayak karakteristik yang beda sendiri dari wilayah yang lain kayak gitu. Nah, unsur-unsur lain yang berguna untuk menggambarkan iklim adalah tipe dan waktu terjadinya curah hujan, banyaknya penyinaran matahari, rata-rata arah dan kecepatan angin gitu. Kondisi cuaca ekstrim dan lain-lain. Ini nanti kita pelajari di bagian unsur-unsur cuaca ya. Gitu, nanti karena beda. Nah, iklim tadi itu terbentuk karena ada beberapa faktor. Nih ada 7. Ada posisi lintang, elevasi, kedekatan dengan samudra atau tidak gitu ya. Terus arus samudra, topografi, vegetasi, dan arah tiupan angin. Ini jelasnya kita pelajari di bagian iklim. Ini aku cuman summon aja, mention aja. Kalau mau dibaca ini baca aja sih, tapi ntar aku jelasin lagi kayak apa faktor-faktor pengaruhnya ini di bagian materi iklim aja ya. Nah,
Nah, karena pola iklim yang membentuk suatu kenyamanan ini, itu tuh bisa ditinggali sama manusia. Nah, muncullah antroposfer, ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kehidupan sosialnya. Nah, tapi tunggu, untuk antroposfer ini bedanya kita sama anak Olimpiade Geografi. Jadi di geografi itu dipelajari juga antroposfernya apa-apa aja di dalamnya gitu. Kita enggak, kita cuma sampai ke geosfernya aja. Ke bagian reservoir yang tadi itu, hydrosphere, atmosfer, sama geosphere. Untuk biosphere itu enggak dimasukin. Tapi aku tanya, ini sekilas sharing aja ya. Beberapa silabus kebumian yang aku cek di luar negeri itu mereka masukin biosphere sih. Tapi di Indonesia nggak ada di biosphere. Biosphere tuh ada mungkin tapi nggak banyak. Nah ini. Nah jadi dari aktivitas manusia tadi itu ternyata dia merusak alam guys, merusak lingkungan. Jadi teman-teman di sini jangan merusak alam ya. Anak kebumian itu harus pro dan cinta lingkungan. Nah ini ada peningkatan global mean surface temperature. Jadi, peningkatan suhu global atau pemanasan global itu merupakan efek dari kegiatan manusia yang bersifat merusak, destruktif terhadap efek lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Nah, hasil dari pemanasan global atau global warming itu memunculkan adanya isu yang disebut sebagai perubahan iklim, climate change. Climate change itu bisa dicek di sini ya, ini namanya bell curve. Kalau teman-teman pelajari nanti di pelajaran statistika kuliahan nanti misalnya, pasti ketemu sih pasti materi ini. Ini namanya bell curve atau probabilistic normal. Jadi kalau dikatakan sebagai global apa namanya climate change itu dia kalau bell curve-nya itu punya pola yang berubah dari kondisi sebelumnya. Misalnya ini kondisi normal gitu ya. Ini make an assumption ini suhu gitu. Ternyata berubah. Misalnya kayak gimana ya buatnya? Gini aja deh. Tunggu. Gini. Nah, ini yang di sini tuh jadi lebih dingin, yang di tengah-tengah itu jadi lebih panas. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi ada berubah gitu kondisi iklimnya. Nah, perubahan-perubahan iklim ini akan memunculkan bencana alam kebumian. Nah, ini Earth Science Natural Disaster ya. Di mana bencana-bencana ini terjadi karena proses bumi yang berusaha untuk apa ya, self healingnya dia gitu. Jadi kayak memunculkan siklon tropis ya, ada gempa bumi, gelombang pasang, banjir, tornado, salju tanah longsor, letusan volcano, siklon ekstratropis, sorry, gelombang panas, heat wave, sama gelombang dingin, cold wave. Ada juga fenomena-fenomena El Nino ya, La Nina, dan beberapa bencana lainnya. Ini kan kita pelajari di materi-materi selanjutnya, seiring dengan adanya materi-materi yang teori gitu. Nanti kita aplikasikan ke bencana-bencananya gitu. Nah, oke, cukup sekian materi kita tentang materi pertama. Mengenai pengantar ilmu kebumian. Jadi dari video ini akan dipecah ya. Mulai kita fokus ke subdisiplin dari geologi. Yang pertama nanti yang berikutnya ada pelajari tentang meteorologi, astronomi, dan oceanografi di bagian akhir. Jadi totalnya 76 materi dan kita akan mempelajari bersama-sama. Jadi diharapkan teman-teman bisa memahami materi video pembelajaran ini dengan baik. Semoga bisa dapat menghasilkan hasil pemahaman yang baik dan bisa sukses di kegiatan perlombaan yang teman-teman ikuti. Oke, terima kasih atas perhatiannya telah menonton videonya. Semoga berguna dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semuanya. Bye-bye.